Halo semuanya. Ya, pada pelajaran sejarah minat hari ini kita akan belajar mengenai keterkaitan peristiwa sejarah untuk kehidupan masa kini. Apa sih kaitannya peristiwa sejarah yang sudah terjadi pada masa lampau itu untuk kehidupan kita masa kini? Sebagai pengantar, peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu itu mempengaruhi kehidupan yang ada pada masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat dan selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero itu mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Begitu pula dengan Sartono Kartodegjo yang pernah mengatakan bahwa menambahkan barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lalunya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Kedua ungkapan itu tadi itu memang benar adanya. Seperti yang dikatakan oleh Sartono Kartodegjo bahwa mereka yang lupa akan masa lalunya itu telah kehilangan identitas. Dan oleh karena itu dapat membahayakan apa yang ada di sekitarnya. Hal ini karena kelakuannya yang mungkin atau perilakunya yang sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai hidup yang telah berlaku di masyarakat sudah sejak lama. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan masa lalu, John Dewey, seorang ahli sejarah juga menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan masa yang sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Dengan kata lain, John Dewey itu menyarankan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang. Ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa sekarang ini menjadi jelas jika kita melihat situasi pada masa sekarang. Ya, contohnya ini adalah bagaimana kreativitas manusia itu untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Pada awalnya itu ya, pada masa lalu itu manusia itu hanya berjalan kaki. Lalu kemudian mereka mulai berpikir dan memanfaatkan tenaga hewan, misalnya menggunakan kuda untuk melakukan perjalanan. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka mengenal perkembangan teknologi. Ya, seperti pertemuan roda yang awalnya digunakan untuk memindahkan barang, kemudian menggunakan tenaga hewan sebagai penariknya. Lalu menemukan mesin uap sebagai tenaga penggerak dan menjadi motor. Nah, demikian seterusnya sehingga mereka menemukan banyak sekali tenaga penggerak lain ya yang menggunakan bahan bakar minyak. Dengan hal itu tadi, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu itu memberikan pengaruh pada kehidupan kita yang ada pada masa sekarang. Nah, sepanjang hidup ya, kita pasti pernah mengalami kan berbagai peristiwa yang berkesan. Ya. Nah, kenapa sih peristiwa itu tadi itu berkesan dalam hidupmu ya? Mengapa peristiwa itu tadi penting ya? Terus, eh, nah, ada beberapa ya istilahnya seperti manfaat peristiwa sejarah itu untuk kehidupan kamu atau kehidupan kita pada masa sekarang. Apa yang telah terjadi pada masa lalu itu kenapa sih memberi manfaat pada kita? Ada beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah memberikan kesadaran waktu. Kesadaran waktu ini merupakan kesadaran yang bahwasannya kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Kesadaran ini juga disebut sebagai kesadaran akan adanya gerak sejarah. Kesadaran gerak sejarah ini memandang peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa yang lampau bermuara ke masa kini dan kemudian bisa berlanjut ke masa depan. Waktu akan terus berlalu. Ya. Dan pada saat seseorang atau bangsa mulai menjadi tua dan akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Bahkan waktu terus berjalan pada saat kita ini cuma rebahan, cuma santai-santai saja, ya. Dan tanpa kita sadari waktu telah berlalu dan
kita ternyata telah menyia-nyiakan waktu kita. Padahal kita bisa memanfaatkan waktu kita itu untuk melakukan pengembangan potensi diri, membuat karya-karya besar, membuat prestasi. Nah, dengan demikian, ya, dengan kita punya kesadaran sejarah yang baik, seseorang akan senantiasa berupaya mengukir sejarah kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya agar kamu tidak menyesal di masa tua, agar kamu ketika masa tua punya pengalaman atau sejarah yang berkesan bagi hidup. Manfaat yang kedua, memberikan teladan yang baik. Dalam mempelajari sejarah, khususnya kisah tokoh-tokoh besar, baik yang tertulis dalam biografi maupun autobiografi, itu memberikan pelajaran yang baik bagi kita. Sikap dan perjuangan mereka memberikan keteladanan yang baik, sehingga nama dan perjuangannya patut kita kenang hingga masa sekarang. Itulah sebabnya Soekarno itu pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Adapun tokoh-tokoh yang bisa kita ambil keteladanannya seperti Gajah Mada yang merupakan teladan bagi kita dengan sikapnya yang gagah berani dan visi besarnya untuk memersatukan Nusantara. Insinyur Soekarno juga memberikan teladan pada kita dalam perjuangannya yang menentang penjajahan, menghargai kebinekaan, semangat persatuan dan kesatuan. Lalu Muhammad Hatta yang merupakan teladan bagi kita dengan kehidupannya yang sederhana, suka membaca, cinta rakyat dan negerinya. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara yang merupakan contoh bagi kita dengan mempelajari perjuangannya yang tulus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat semboyannya, semboyan dari pendidikan kita, Tutwuri Handayani. Mari Mas, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang bisa kita teladani. Apakah itu Kartini, Cut Nyatin dan sebagainya. Masih banyak pahlawan-pahlawan kita yang bisa kita teladani sikap dan perjuangannya. Manfaat ketiga, memberikan pelajaran yang baik. Nah, kita pernah mendengar ya bahwa pengalaman atau sejarah adalah guru yang terbaik. Itu bukanlah sekedar slogan saja. Ya. Konfuse mengatakan bahwa sejarah itu mendidik kita supaya bertindak bijaksana. Kemudian Cicero, filsuf dari Yunani itu tadi, seorang negarawan dan sejarawan Romawi, dari Romawi, bukan Yunani ya, pernah mengutarakan pendapatnya yang terkenal, yaitu History is fit Magistra Vitae, yang artinya sejarah adalah guru bagi kehidupan. Ya. Dengan mempelajari sejarah, seseorang atau bangsa akan bercermin dan menilai baik peristiwa itu merupakan prestasi maupun sebuah kegagalan. Peristiwa-peristiwa itu tadi, baik yang positif maupun negatif, dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Misalnya tahun 49 sampai 50, bangsa Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat, ya, sebagai hasil dari kesepakatan KMB. Tapi bentuk pemerintahan seperti ini gagal diterapkan di Indonesia ya, karena sering terjadi gonta-ganti bukan gonta-ganti kabinetnya. Karena federal itu tidak cocok dengan sistem negara kita ya. Demikian hanya pada tahun 50 sampai 1959 yang menerapkan pemerintahan liberal parlementer ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 ya. Sering terjadi pergantian kabinet, akhirnya malah kondisi negara tidak stabil. Akhirnya pada tahun 1959 kan kita kembali lagi menjadi republik. Ya. Dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Manfaat keempat, ya, memperkokoh rasa kebangsaan. Suatu bangsa adalah kelompok sosial yang ditinjau dari berbagai segi banyak perbedaan. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah yang besar di masa lalu dan adanya kesamaan keinginan untuk membuat sejarah besar bersama di masa yang akan datang. Contohnya, bangsa Indonesia sejak zaman praaksara sudah memiliki kesamaan sejarah. Kemudian memiliki zaman keemasan pada masa Sriwijaya, Mataram Hindu, dan Majapahit. Setelah itu bangsa Indonesia berada pada zaman penjajahan, dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu menjadi ingatan kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan mempertebal semangat kebangsaan.
Kemudian manfaat kelima, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Nah, kepribadian dan identitas nasional suatu bangsa terbentuk dari keseluruhan pengalaman sejarah suatu bangsa itu tadi. Hal ini dikarenakan setiap bangsa punya pengalaman sejarah yang berbeda-beda sehingga kepribadian suatu bangsa akan berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kepribadian seseorang atau suatu bangsa seringkali dikatakan unik dan khas. Ya, sama seperti Indonesia juga begitu. Jangan kan Indonesia ya, tiap-tiap daerah di Indonesia itu punya keunikan dan kekhasannya sendiri karena kita adalah negara yang suku, bangsanya, agamanya itu beragam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Nah, David Gordon berpendapat bahwa sejarah merupakan pengalaman kolektif suatu bangsa pada masa lalu. Segala hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang diidealkan sebagai pahlawan menjadi sumber identitas dengan memberikan makna untuk menentukan nasib perjalanan sejarah bangsanya. Manfaat keenam yaitu sumber inspirasi. Sejarah berupaya merekam aktivitas manusia pada masa lampau. Ya, pengetahuan dan cita-cita masa lampau ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam rangka menumbuhkan cita-cita masa depan. George Macaulay Trevelyan itu berpendapat bahwa di dalam pendidikan dan usaha menumbuhkan cita-cita masa kini dan hari esok, pengetahuan tentang cita-cita masa lampau, masa lalu itu merupakan sumber ilham yang penting, dapat menjadi pijakan untuk melangkah pada masa depan, masa kini. Yang ketujuh, manfaat ketujuh adalah sarana rekreatif. Sejarah dalam bentuk kisah seringkali menjadi sumber bacaan yang mengasihkan karena merupakan kisah nyata yang menarik dengan gaya bahasa yang memikat. Karya sejarah ya, yang demikian dapat menghibur karena dapat menumbuhkan suasana hati yang menyenangkan. Karya-karya sejarah yang menarik ditulis dengan gaya sastra, contohnya seperti Hulu Balang Haja, Surapati Lahami, karya Nur Sultan Iskandar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, ya bisa dilihat di sini. Nah, demikian juga pengalaman Paramita Jayadiningrat di Malang Selatan di tengah gerilyawan dan pengungsi sebagai para medis yang cukup mengharukan. Karya lain seperti surat-surat sastrawan Iwan Simatupang yang merekam keberadaan masyarakat pertengahan tahun 1960-an dengan narasi bernuansa sejarah prolog peristiwa G30 SPKI tahun 5. Oke, demikian tadi penjelasan saya mengenai arti peristiwa sejarah untuk kehidupan kita pada masa sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya.